Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufliha, Prodi D3 Akuntansi Politeknik Piksi Input Serang. Di sini saya akan menjelaskan satu siklus laporan perusahaan dagang. Sebelumnya, teman-teman bisa lihat di sini ada tahapan-tahapan dalam membuat siklus akuntansi. Selanjutnya, di sini ada soal PD Melati Hitam milik Nyonya Intan, dan saya sudah mencantumkan balance sheet per 1 Februari 2021 beserta transaksi-transaksi dan juga data penyesuaian. Teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa transaksi dan juga data penyesuaiannya. Baik, langsung saja saya akan membuat general journal atau jurnal umum. Untuk tanggal 1 itu dibeli peralatan secara tunai 200.000 dan sisanya bulan depan. Maka jurnalnya itu peralatan pada cash dan pada akun payable. Lalu ada itu dibayar biaya sewa toko 1 tahun. Nah, untuk toko 1 tahun, biaya sewa 1 tahun itu maka dia masuknya ke prepaid rent, bukan beban sewa ya. Kalau beban sewa hanya untuk 1 bulan saja. Bisa teman-teman lihat di sini. Lalu ada tanggal 3 dibeli barang dagangan dengan syarat pembayaran 2/15 net per 30. Maka jurnalnya itu purchase atau pembelian pada utang karena dia ada pembayaran termin 2/15 net per 30 dengan harga 2.500.000. Lalu ada tanggal 5 yaitu dibayar biaya angkut atas barang yang dibeli seharga 200.000. Maka jurnalnya break in pada cash karena pembelian ya, kalau break out itu hanya untuk biaya angkut atas barang yang dijual. Lalu ada tanggal 7 dibeli perlengkapan secara tunai dari toko Kamboja sebesar 650.000. Maka jurnalnya itu perlengkapan pada cash seharga 650.000. Selanjutnya ada tanggal 10 yaitu dijual barang dagang secara tunai 2.500.000 dan dengan syarat 2/15 net per 30 kepada toko gelang sebesar 1 juta. Maka jurnalnya itu cash, akun receivable pada sales atau penjualan. Cashnya itu seharga 2.500.000, akun receivable-nya 1 juta dan salesnya itu total dari akun receivable plus cash jadi 3.500.000. Lalu ada tanggal 13 yaitu dijual barang dagangan kepada toko Adenium syarat pembayaran 2/10 net per 30 sebesar 2 juta. Maka akunnya itu akun receivable pada sales atau penjualan. Di tanggal 15 diterima kembali barang dagangan dari toko gelang sebesar 150.000 karena ini adalah pengembalian barang yang dijual ketika orang-orang itu ada yang rusak atau karena apa, jadi mereka mengembalikan barang tersebut, maka akunnya sales retur. Untuk tanggal 16 yaitu dibeli perlengkapan secara tunai sebesar 300.000. Maka jurnalnya supplies pada cash karena dia secara tunai. Di tanggal 18 yaitu dibayar seluruh hutang kepada toko anggrek. Maka jurnalnya account payable pada cash pada purchase discount. Karena sebelumnya toko anggrek ini syarat pembayarannya yaitu 2/15 net per 30 yang artinya dia akan mendapatkan diskon 2% ketika tidak melebihi batas waktu 15 hari. Dan ketika dia melebihi batas waktu 15 hari, dia tidak akan mendapatkan diskon 2%. Di sini diskonnya 50.000 karena total akunnya itu atau akun payable-nya itu tadinya itu utangnya itu 2.500.000. Jadi 2.500.000 dikali 2% jadi 50.000.
Di tanggal 22 ada pelunasan dari toko Adenium penjualan tertanggal 13 Februari yang lalu. Karena tanggal 13 yang lalu itu menjual barang kepada toko Adenium dengan syarat pembayarannya 2/10 net per 30 ya, sebesar 2 juta. Jadi, di tanggal 22 ini dia akan mendapatkan diskon sebesar 40.000 karena tidak melebihi batas waktu termin yang ditetapkan. Untuk cash di sini ada 1.960.000. Sisa dari akun receivable dikurangi dengan sales diskon. Lalu ada tanggal 26 yaitu mengambil uang pribadi sebesar 300.000. Jadi jurnalnya itu prive pada cash karena pengambilan uang pribadi. Di tanggal 27 dibayar gaji karyawan untuk bulan Februari sebesar 400.000. Jurnalnya beban gaji pada cash sebesar Rp400.000. Untuk tanggal 30 di sini ada 2 transaksi yaitu pembayaran listrik dan juga pembayaran iklan. Karena saya menulisnya telepon expense, jadi untuk soal saya ganti menjadi telepon expense bukan listrik. Di sini ada pembayaran telepon dan juga iklan. Jadi saya membuat jadi satu jurnal, dibuat satu jurnal, seharusnya kan 2 jurnal ya, dipisah gitu kayak telepon expense pada cash dan juga advertising expense pada cash. Tapi di sini saya dibuat satu jurnal saja, digabungkan. Jadi totalnya Rp500.000. Lalu total keseluruhan transaksi di sini saya sedang menotalkan akun debit. Di debit seharga, kita lihat, oh salah rumus nih kayaknya ya. Coba kita ulang lagi. Nah, 19.200.000 rupiah. Dan di sisi kredit, apakah sama atau berbeda? Ya, sama, 19.200.000 rupiah. Dan di sini saya menebalkan tulisan. Lalu untuk merapikan, teman-teman bisa diberikan garis seperti ini. Nah, ini untuk terlihat rapi ya. Oke. Di sini saya langsung membuat buku besar, sudah mengelompokkan per nama-nama akunnya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini sudah ada pengkelompokan akunnya agar mempersingkat waktu. Yang pertama itu ada akun kas, ada piutang, ada persediaan barang dagang. Untuk opening balance di sini ada di description opening balance. Opening balance itu dari mana sih? Itu opening balance dari pencantuman di awal soal ya teman-teman. Di situ udah ada balance sheet per 30 Februari 2021. Jadi ketika ada akun di awal itu maka dimasukkan ke dalam buku besar, dicantumkan. Teman-teman di sini bisa lihat seluruh akun transaksi yang ada di jurnal umum itu dimasukkan ke dalam buku besar. Setelah ini kita akan membuat neraca saldo sebelum penyesuaian. Langsung saja di sini ada trial balance atau neraca saldo. Di sini saya sedang merapikan ya teman-teman. Nomor akun 101, nama akunnya kas, atau
kita pindahkan saja dari buku besar. Kita lihat di sini ada buku besar, kan ada urutannya ya teman-teman, ada kas, ada piutang. Jadi kita tinggal melihat saja neraca saldo ini dari buku besar. Lanjut, ini sudah neraca saldo sudah terakhir ya teman-teman. Lalu kita akan membuat jurnal penyesuaian. Di soal ada penyesuaian yang A, yaitu persediaan barang dagangan per 30 Februari hasil pemeriksaan secara fisik tersisa 5 juta. Maka untuk itu kita akan membuat intisar laba rugi pada merchandise inventory yang awal yang 6 juta dan yang kedua merchandise inventory pada intisar laba rugi yang tersisanya. Dan untuk yang B ini adalah perlengkapan tersisa 300.000, maka perlengkapan yang tersisa. Nah, kita tidak menulis yang tersisanya ini ya teman-teman, tetapi di sini adalah perlengkapan yang terpakainya. Nah, untuk itu kita melihat di supplies di sini 950.000. Nah, yang tersisanya 300.000. Jadi kita tinggal mengurangi saja 950.000 dikurangi 300.000. Maka hasilnya adalah, nanti kita bisa lihat di sini lagi dihitung ya teman-teman. Nah, 650.000. Jadi perlengkapan yang terpakai itu adalah 650.000. Jurnalnya supplies expense pada supplies atau beban perlengkapan pada perlengkapan. Lalu yang C ada sewa dibayar di muka, dibayar pada tanggal 2 Februari untuk 1 tahun, tutup buku 30 Februari 2021. Maka untuk itu kita akan menghitung sewa dibayar di muka nih. Nah, sewa dibayar di muka itu kan kalau 1 tahun itu 12 bulan. Jadi nominal prepaid rent itu adalah 3 juta ya teman-teman. 3 juta dibagi 12. Jadi hasilnya 250.000. Lalu di D, peralatan disusutkan sebesar 200.000. Maka jurnalnya depreciation equipment expense pada accumulated depreciation equipment. Artinya beban depresiasi peralatan pada akumulasi depresiasi peralatan senilai Rp200.000. Di sini kita bisa lihat masih menulis akun. Supaya rapi, kita bereskan dulu. Nah, ini sudah jadi nominalnya Rp200.000. Untuk yang E, akruan gaji belum dibayar atau bisa disebut juga hutang gaji yang belum dibayar pada bulan Februari tersebut. Maka untuk jurnalnya itu adalah wages expense. Nah, coba kita di sini wages expense pada wages, huruf kapital ya teman-teman, di sini wages payable atau hutang gaji senilai Rp200.000. 200 dan 200. Nah, di sini saya membuat satu kolom lagi untuk totalnya. Jadi jumlahkan semua. 12.300.000 ya teman-teman. Apakah
sama di kreditnya. Sama ya teman-teman, jadi sudah balance. Nah, di sini setelah kita membuat adjustment journal, maka kita akan membuat neraca lajur atau worksheet. Untuk akunnya saya menyalin di neraca saldo. Neraca lajur sendiri itu adalah perpindahan ya. Jadi ketika ada akun yang tidak ada di neraca saldo sebelum penyesuaian, nah kan setelah neraca saldo sebelum penyesuaian itu barulah kita membuat adjustment journal. Otomatis di adjustment journal itu tidak ada akun sebelumnya yang di neraca saldo, maka kita akan memindahkan seluruh akun di dalam worksheet. Nah, untuk trial balance kita mengcopy saja ya, menyalin dari neraca saldo sebelum penyesuaian. Setelah itu kita akan memasukkan nominal adjustment di dalam kolom worksheet. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, tinggal ditarik saja. Dilebarkan sedikit. Ini untuk merapikan agar terlihat tidak berantakan ya. Nah, karena di sini sebelumnya saya tidak membuat kolom untuk debit dan kredit, maka saya menambahkan satu kolom. Debit dan kredit, debit dan kredit, debit dan kredit. Untuk melihat perbedaan kolom, untuk memudahkan kita melihat di mana debit, di mana kredit. Takutnya keliru gitu ya. Nah, di sini total jumlahkan totalnya 27.550.000. Lalu di sini ada adjustment. Jadi kita memindahkan akun yang ada di adjustment ini ke akun adjustment yang ada di worksheet. Untuk akun-akunnya kan tidak ada tuh sebelumnya, maka kita akan membuat akun baru di dalam worksheet tersebut. Tinggal pindahkan saja ya teman-teman yang ada di adjustment, seperti gambar berikut. Jika sudah, kita akan beri tanda V atau apapun itu untuk menandai bahwa akun tersebut sudah dipindahkan ke dalam worksheet. Nah, setelah kita sudah memindahkan adjustment, maka ada adjust trial balance, di mana penjumlahan atau pengurangan antara trial balance dan juga adjustment. Debit, ketika debit bertemu debit, maka dia akan bertambah. Ketika debit bertemu kredit, maka dia akan berkurang. Kredit bertemu kredit, maka dia akan bertambah, dan kredit bertemu debit, maka dia akan berkurang. Itu akan ada di adjust trial balance.
Coba kalian perhatikan, di sini ada income statement juga sudah saya buat. Income statement sendiri itu akun dari akun nomor 4 sampai akun nomor 5, sedangkan balance sheet itu akun nomor 1 sampai akun nomor 3. Nah, di sini kita lihat apakah selisih antara income statement dan juga balance sheet itu sama. Nah, sama ya teman-teman, 540.000. Nah, ini berbeda nih. Kenapa nih 590 sama 540? Ternyata ada yang salah di pemindahan akunnya. Untuk teman-teman, jika kita tidak balance atau tidak sama nih akun debit sama kreditnya, maka jangan khawatir, kita lihat terlebih dahulu pasti ada yang salah gitu. Atau karena pemindahan akunnya atau pemindahan nominalnya yang salah, yang seharusnya debit jadi kredit, atau yang harusnya jadi kredit jadi debit gitu. Itu perlu kita teliti ya teman-teman untuk mengetahui salah kita tuh di mana. Nah, selanjutnya kita akan membuat adjust trial balance. Adjust trial balance itu kita tinggal memindahkan saja teman-teman dari worksheet. Nah, kan tadi ada trial balance, adjustment, sama adjust trial balance, income statement, dan balance sheet. Nah, adjust trial balance ini kita pindahkan dari worksheet ke sheet yang berikutnya. Nah, di sini kita tinggal pindahkan saja. Nah, untuk 000 kita hapus saja ya teman-teman karena tidak penting. Dan untuk merapikan saja gitu. Jadi di sini kita menjumlahkan jumlah 27.950.000. Nah, ini sedang merapikan ya teman-teman. Jadi tinggal dipindahin aja gitu. Setelah ini kita akan membuat income statement, yaitu laporan laba rugi. Nah, selanjutnya kita bikin income statement atau laporan laba rugi. Sebelumnya, kita sudah menghitung di worksheet bahwa pendapatan lebih kecil dibanding beban. Jadi, perusahaan PD Melati Hitam ini mengalami kerugian. Nah, untuk di income statement sendiri, itu ada akun pendapatan, HPP atau harga pokok penjualan, dan juga beban. Jika di perusahaan jasa itu kan tidak ada HPP, kalau di perusahaan dagang itu ada HPP. Karena yang membedakan perusahaan jasa dan juga perusahaan dagang itu adalah harga pokok penjualannya. Di sini teman-teman bisa lihat pemindahan akun dan juga nominal. Pendapatan 5.500.000, lalu dikurangi sales return dan juga sales diskon. Kita jumlahkan dulu sales return dan juga sales diskon, maka pendapatan penjualan 5.500.000 dikurangi dengan 190.000. Bisa teman-teman lihat di sini perhitungannya. Lalu pendapatan bersih atau penjualan bersihnya itu 5.310.000. Kita menghitung COGS, ada persediaan barang dagang awal dengan nilai 6 juta. Ini saya ganti menjadi tulisan ke bahasa Inggris. Kita bisa lihat persediaan barang dagang awal itu ada di buku besar, di merchandise inventory. Lalu ada pembelian atau purchase senilai 2.500.000. Untuk nominal sendiri kita bisa lihat di adjust trial balance ya teman-teman, karena ini sudah
menentukan atau sudah menjumlahkan akun-akun sebelumnya. Jadi kita sudah mengetahui berapa nominal. Di sini kita bisa lihat teman-teman, ada break in, ada purchase discount, lalu 6 juta dikurangi dengan purchase, break in, dan purchase discount. Tidak, tetapi di jumlah ya teman, bukan dikurangi, di jumlah 6 juta di jumlah 2 juta ditambah 2.650.000 menjadi 8.650.000. Ini adalah barang yang siap untuk dijual atau persediaan yang siap untuk dijual. Lalu ada merchandise inventory terakhir seharga 5 juta. Nah, 8.650.000 ini dikurangi 5 juta. Jadi 3.650.000 itu harga HPP-nya ya teman-teman. Nah, gross profit-nya atau laba kotornya itu dari pendapatan yaitu 5.310.000 dikurangi 3.650.000, sisa 1.660.000. Kita menghitung beban. Seluruh beban itu dimasukkan ke dalam income statement. Nah, kita tinggal pindahkan saja nominal dan juga akun. Tinggal kita tarik. Kita jumlahkan total operating expense 2.200.000. Nah, lalu kita dikurangi atau pengurangan dari 1.660.000 dikurangi 2.200.000. Nah, di sini saya bingung nih teman-teman, kok nggak bisa gitu kan? Di sini saya kaget juga ya teman-teman. Saya lupa bahwa perusahaan yang saya kerjakan ini mengalami kerugian. Jadi saya menghitung ulang gitu. Ini di sini saya lupa apakah benar apa salah gitu kan. Nah, mikir kok bisa nggak bisa gitu, kok kurang malah jadi negatif. Taunya emang rugi ya perusahaan ini gitu. Langkah selanjutnya kita buat capital statement atau laporan perubahan modal. Di sini ada Nyonya Intan kapital modal awal ya teman-teman, seharga atau senilai 13 juta. Lalu ada loss income, saya menyebutnya rugi itu loss income. Biasanya kalau yang laba itu kan profit ya, kalau saya menyebutnya loss income atau rugi. Nah, di sini biasanya itu jika dia laba, kapital atau modal pertama itu akan dijumlah pada profit dan juga tapi dikurangi price gitu. Tetapi kalau ini karena rugi, jadi Nyonya Intan kapital ini mengurangi loss income dan juga price karena dia rugi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat
Jadi modal terakhir 30 Februari 2021 itu senilai 12.160.000. Nah, di sini saya membuat balance sheet, yaitu adalah neraca laporan arus kas ya. Nah, di sini kita hanya memasukkan aset, yaitu aset lancar dan juga aset tetap. Lalu ada liabilitas dan juga modal. Jadi yang kita masukkan itu harta, liabilitas dan juga modal. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Di sini banyak salahnya ya. Salah pengetikan. Nah, di sini kita lihat current asset atau fixed asset. Apa yang benar? Current asset dan juga fixed asset. Aset lancar dan juga aset tetap. Di sini teman-teman bisa lihat langkah-langkahnya. Tinggal tarik. Karena akumulasi, jadi dia ada di kredit ya. Jadi dia akan mengurang. Nah, ini total current asetnya senilai 15.060.000. Total fixed asset atau aset tetapnya 6.300.000. Sedang dijumlah total aktiva, total aset ya. Di sini saya belum merubahnya, seharusnya total aktiva ya teman-teman. Dan untuk liabilitas dan modal itu total pasiva. Nah, di sini liabilitas atau hutang, kita masukkan seluruh akun hutang. Akun hutang itu kepala 2 atau nomor 2. Nah, di sini total hutangnya 9.200.000. Lalu ada modal. Nah, modal ini untuk nominalnya kita ambil dari capital statement ya teman-teman, karena sudah ada modal akhir. Nah, kita menjumlahkan total aktiva dan juga pasiva. Di sini apakah sama? Nah, di sini saya salah memperbaiki. Seharusnya situ total fixed asset bukan total aktiva ya teman-teman. Nah, itu. Ini total fixed asset dan ini total aktiva. Nah, sama kan teman-teman? Jadi aktiva dan juga pasiva di sini sama, yang artinya balance. Nah, di sini saya sedang merapihkan. Sedang menebalkan agar terlihat rapi. Nah, lanjut kita membuat closing journal atau jurnal penutup ya teman-teman. Jurnal penutup sendiri adalah jurnal yang menutup akun penjualan atau pendapatan, laba rugi, beban, dan juga price. Kita bisa lihat di sini ada sales, purchase discount pada ikhtisar laba rugi, ini sedang dirapihkan.
income summary atau ikhtisar laba rugi pada sales retur, sales discount, purchase, freight in, wages expense, telepon expense, advertising expense, supplies expense, rent expense, dan depreciation equipment expense. Kita tinggal tarik. Kalau sudah kayak gini tuh tinggal ditarik-tarik saja ya teman-teman, tidak usah memindahkan satu persatu karena lebih memudahkan. Kita tarik saja. Kita tarik. Ini income summary total dari keseluruhan sales retur sampai depreciation equipment expense. Dan step terakhir itu kita membuat post closing trial balance ya teman-teman. Tapi saya menulisnya itu post closing jurnal. Jadi jurnal penutup lagi gitu. Seharusnya itu di sini post closing trial balance. Di sini salah menulis di namanya. Tapi tidak apa-apa. Jadi yang terakhir itu pembuatan post closing trial balance ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat di sini. Untuk penutupan neraca, ini adalah akun nomor 1 sampai dengan nomor 3. Nah, kita tinggal pindahkan saja. Yang termasuk aset tuh mana gitu. Ada aset tetap. Seluruh akun nomor 1 dan juga nomor 2 lalu nomor 3. Di sini teman-teman bisa lihat.